Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang analisis deposan perbankan di Indonesia, yang mana kami akan menjelaskan beberapa materi kepada rekan-rekan semua. Di sini saya Yuni Agustin sebagai moderator dan penjelas yang pertama, pemberi materi yang pertama yakni Yuni Arti Sukarda. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Arti Sukarda. Deposito syariah. Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang difatwakan oleh Fatwa nomor 3 tahun 2000, menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah, merupakan dana yang diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Landasan hukum deposito syariah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaranya. An-Nisa ayat 29. Di atas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh bertransaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan beras saling ikhlas dan ridho. Terima kasih kepadanya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Kusuma Sihombing. Kepadanya disilahkan. Al-Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas bin Abdullah Muttalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyarankan pada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia, seorang mudharib, harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengundang berkah jual beli tidak secara tunai: mudharabah dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. 1. Ada ijab dan kabul antara pemodal dan pengelola usaha. 2. Pelaku ijab dan kabul orang berakal, sehat dan dewasa. Yang ketiga, modal yang dipergunakan modal uang tunai dan jelas jumlahnya. Yang keempat, ada penyerahan modal terhadap pengelola usaha. Yang kelima, ada kejelasan dalam nisbah pembagian laba antara pemodal dan pengelola. Terima kasih kepada Mbak Putri. Kami persilahkan selanjutnya oleh Cindy. Kepada Cindy disilahkan. Perkenalkan, nama saya Cindy Milenia Rizky, NIM 1925015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini biasanya bervariasi mulai dari 1 sampai 24 bulan. Kemudian yang kedua yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 12 bulan. Sertifikat ini diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Dan yang ketiga yaitu deposito on call. Deposito on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Secara syar'i, deposito itu ada 2 macam, yaitu pertama, deposito yang tidak dibenarkan syariah. Deposito yang tidak dibenarkan syariah ialah deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, deposito yang dibenarkan syariah. Deposito yang dibenarkan syariah ialah deposito yang berdasarkan mudharabah.
Dilihat dari sisi waktu, deposito terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, deposito berjangka biasa. Deposito berjangka biasa ialah deposito yang berakhir pada waktu yang telah diperjanjikan. Kedua, deposito berjangka otomatis atau automatic offer. Deposito berjangka otomatis atau automatic offer ialah deposito yang pada saat jatuh tempo otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa adanya permintaan dari deposan. Selanjutnya, manfaat deposito syariah. Yang pertama, dana deposito dijamin aman. Hal ini telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, layaknya deposito pada umumnya. Dana Anda akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Keselamatan uang Anda akan dijamin oleh LPS apabila terjadi kebangkrutan bank. Yang kedua, hitungan keuntungan sesuai keinginan Anda. Cara perhitungan keuntungan deposito syariah yakni menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil. Hal ini jelas beda dengan deposito konvensional. Keuntungan yang dihitung berdasarkan besaran suku bunga yang berlaku. Yang ketiga, prosesnya pasti halal. Anda tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana cara bank memutar uang Anda dan halal atau tidaknya uang keuntungan itu karena sesuai dengan namanya. Bank akan memutarkan dana deposito Anda dengan hukum syariah. Yang keempat, bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Deposito syariah dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Layaknya surat berharga, deposito syariah juga dapat dijadikan jam. 5. Deposito syariah, pilihan investasi simpanan dana darurat. Karakteristik deposito secara umum adalah instrumen investasi yang aman, rendah risiko, dan cocok dipilih sebagai simpanan dana darurat jangka pendek saat Anda membutuhkan dana untuk pembiayaan sesuatu. Terima kasih. Yang pertama, sistem yang digunakan. Deposito syariah dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah. Akad yang digunakan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan dengan Dewan Syariah. 2. Imbalan hasil risiko. Nasabah deposito syariah akan mendapatkan sejumlah keuntungan atas simpanan maupun investasi yang dilakukan dalam bentuk sistem bagi hasil. 3. Sistem pengolahan dana. Kedua deposito ini, baik deposito konvensional maupun deposito syariah, sama-sama dikelola dalam bentuk investasi oleh pihak bank selaku pengelola usaha dan dana. Nomor 4. Biaya penalti. Biaya penalti merupakan sejumlah biaya yang kenakan ke pihak bank kepada nasabah bila nasabah menarik dana sebelum jatuh tempo. Perhitungan bunga. Deposito syariah menerapkan sistem bagi hasil. Jumlah pendapatan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah disepakati sejak awal. Ciri khas deposito. 1. Minimal setoran. Pertama, pada umumnya ketika Anda membuka rekening di bank, maka ada batas setoran minimal yang harus dibayar pertama kali. Yang kedua, jangka waktu simpanan. Seperti yang ditentukan diuraikan di awal tadi, deposito memiliki jangka waktu simpanan, dan simpanan tidak bisa diambil sebelum jangka waktu tersebut. Yang ketiga, pencairan dana. Berhubungan dengan jangka waktu seperti dijelaskan di atas, pencairan dana deposito tidak bisa sembarangan seperti tabungan. Yang keempat, bunga deposito. Seperti yang telah diperjelaskan sebelumnya, bahwa bunga deposito relatif lebih tinggi dibandingkan tabungan. Yang kelima, risiko rendah. Deposito dikatakan menjadi produk simpanan yang memiliki risiko rendah karena deposito memiliki jaminan LPS dengan syarat tertentu. Yang keenam, deposito sebagai jaminan. Mungkin untuk poin yang ini banyak orang yang belum mengetahui. Ya, deposito ternyata tergolong dalam salah satu aset yang bisa menjamin untuk pinjaman ke bank. Yang ketujuh, produk kena pajak. Deposito merupakan produk kena pajak, jadi keuntungan yang Anda terima terlebih dahulu harus berurusan dengan potongan pajak yang besarnya sampai 20%. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada penyampaian yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.